Wuri. Berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Wuri Prihayati. Yang di sini apa kabar? Semuanya apa kabar? Terimalah salam terhangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya punya cerita Bapak Ibu. Sangat bagus. Dahulu kala ada sebuah kerajaan namanya Antabranta. Dan sang raja ingin membuat sayembara. Saya akan membuat pertandingan berlari untuk rakyat Antabranta. Siapa yang bisa melewati lapangan stadion kerajaan ini hingga pintu keluar, maka dia akan jadi pemenang. Dan hadiahnya adalah emas, intan, berlian, dan apa saja yang mereka minta akan aku kabulkan. Perlombaan lari itu akan ada puluhan harimau lapar di dalam arena. Terbayang betapa takutnya rakyat. Tetapi Bapak Ibu, dari semua rakyat yang ada 3 orang yang siap menjadi kandidatnya. Peserta sudah ada 3 orang dan ditanya oleh sang raja, "Hai peserta pertama, tubuhmu tegap. Untuk apa mengikuti sayembara ini?" "Saya ingin emas, intan, berlian," sang raja. Maka dihitunglah oleh si hulu balang. 1, 2, 3, set! Si Charles berlari menghindari terkaman harimau lapar. Tetapi naas, 5 meter dari arena tubuhnya jatuh dan terkoyak harimau lapar. Tewas. Hulu balang pun melaporkan kepada sang raja. Peserta pertama tewas sang raja. Peserta kedua pun masuk arena. Dihitunglah 1, 2, 3, cus, berlari Bapak Ibu. Hingga di tengah-tengah lapangan dia masih berlari dengan kencang. Dan akhirnya terjatuh dan dia dimakan harimau lapar. Tewas terkoyak harimau di tengah arena. Maka dilaporkan kepada sang raja, peserta kedua pun tewas. Hanya tersisa seorang dari 3 peserta. Maka peserta ketiga pun dihitung. 1, 2, 3. Dengan tekniknya dia berlari ke kanan menghindari harimau. Dia lari lagi ke kiri menghindari harimau. Dia lari lagi hingga akhirnya sampai di pintu keluar. Belum sampai pintu itu dia sudah jatuh termakan harimau lapar Bapak Ibu. Tewas. Ketiga-tiganya terkapar. Bapak Ibu, hulu balang pun melaporkan kepada sang raja. Peserta ketiga pun tewas. Suasana begitu mencekam. Tetapi di suasana yang hening dan mencekam itu, tiba-tiba ada suara pintu berderak. "Gubrak, ada seorang perempuan tua setengah abad masuk dalam arena." Dan dia berlari, dia berlari Bapak Ibu. Dan dia berlari tanpa melihat harimau-harimau lapar itu. Dia hanya fokus kepada pintu keluarnya saja. Akhirnya Bapak Ibu, perempuan ini bisa keluar dari pintu itu Bapak Ibu. Semua bergemuruh. Semua bertepuk tangan. "Hai perempuan, kamu hebat. Kamu pemenangnya, kamu pejuangnya. Apa yang kau inginkan?" "Saya hanya ingin tahu siapa yang mendorong saya masuk dalam arena itu." "Siapa namamu hai perempuan?" "Wuri sang raja." Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita saya. Saya masuk dalam arena ini karena terpaksa. Karena sudah capek miskin Bapak Ibu. Saya seorang PNS puluhan tahun.
SK belum keluar udah diajarin ngutang. Keterpaksaan inilah yang akhirnya mengubah kehidupan saya menjadi jauh lebih baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya menjadi PNS yang menggantungkan hidup dari hutang yang satu ke hutang yang lain. Untuk mencukupkan kehidupan kami, saya ingin membantu ekonomi suami saya. Akhirnya saya harus berhutang untuk saya jadikan modal. Saya jual spray, jual karpet, naik sepeda motor dari kampung ke kampung, menawarkan dengan 10 kali cicilan. Tetapi jangankan keuntungan, modal tidak teraih, Bapak Ibu. Bahkan yang ditagih lebih jahat dari yang ngutang. Bisnis itu sulit, jualan tidak gampang. Pikiran negatif mempengaruhi saya, hingga saya ditawarkan bisnis networking lain. Bisnis ini, bisnis itu, ikut ini, member itu. Semua tak ikuti. Tapi semua tidak ada yang bikin saya sukses. Semua membuat saya menumpuk barang saja. Di tengah-tengah kegalauan saya secara ekonomi, diundanglah saya di suatu bisnis. Undangan pertama hadir. Saya datang. Kira-kira undangan pertama saya datang enggak? Enggak. Karena saya berpikir kalau saya datang disuruh gabung member. Kalau enggak member suruh dodolan barang. Saya ora iso. Maka undangan kedua saya menolak lagi. Undangan ketiga saya menolak lagi. Saya membuat segudang alasan untuk saya tidak hadir di presentasi itu. Undangan ketujuh saya kehabisan alasan. Saya sungkan. Akhirnya saya datang terpaksa. Di sesi itu ternyata adalah kumpulan sahabat karib dan Pak Ahdan sebagai pembicaranya. Pada saat dijelaskan sistem perusahaannya, ditunjukkan PT Best Syariah Corporation. Saya tertarik enggak kira-kira? Tidak. Saya enggak tertarik. Tapi diberitahu sistemnya, solusi yang dibuat oleh Pak Haji Febrian Agung. Hanya dengan modal 2.100.000 mencari 2 orang, saya akan dapat 1,67 miliar. Di situ saya mulai terhenyak, di situ mata saya mulai fokus. Saya dengarkan dengan harapan, dengan impian, saya bawa pulang Bapak Ibu. Saya ceritakan ke suami saya. Dengan semangat, dengan antusias, suami saya hanya mengatakan, "Nggak usah gabung, nanti tertipu lagi." Saya tidak berhenti. Saya cuman cerita mobil gratis, lunas hutang, mobil gratis, lunas hutang hingga 3 hari lamanya, dan suami saya muak Bapak Ibu. Dan suami saya mengatakan, "Silahkan gabung, duitmu dewe." Saya ngomong lagi ke suami, "Aku sudah gabung duit utangan." 3 hari suami saya diam dan saya tidak disapa Bapak Ibu. Alhamdulillah, berkat bimbingan seorang bapak, seorang mentor, seorang leader luar biasa, berkat tangan dingin beliau Bapak Haji Adan Haris, saya bisa menjalankan usaha ini bersama mitra-mitra saya. 2 bulan, 10 hari, tembus mobilio pertama saya. Teman, keluarga menjauhi saya, mereka tidak percaya, ditolak, dihina. Hanya penguat saya adalah anak-anak dan suami. Begitu saya tidak mau prospek, pulang malam saya masuk kamar anak saya. Saya lihat 2 putri saya tidur. Bagaimana saya membahagiakan mereka, mencukupkan mereka jika saya tidak punya uang.
Dan jika semangat saya turun, saya masuk kamar suami saya pandangi laki-laki yang menjadi suami saya. Dan saya bayangkan besok pagi matanya tidak terbuka lagi. Maka saya harus kuat untuk menjadikan kedua putri saya menjadi wanita yang tangguh dan soleh. Tidak sampai 3 tahun, alhamdulillah melalui PT BES Syariah Corporation, saya sudah mendapatkan 12 motor, 8 mobilio, 2 Pajero dan 1 rumah luksuri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika Wuri yang gaptek bisa, saya yakin Bapak Ibu akan bisa. Jika hari ini kita ditolak, kita dilecehkan, peduli amat. Yang penting kita sukses. Bapak Ibu, jika hari ini panggung ini menjadi panggung saya, jika hari ini saya peraih luksurinya, di GSS berikutnya Bapak Ibu adalah peraih luksurinya. Jika hari ini panggung ini menjadi milik saya, selanjutnya Bapak Ibu adalah pemenangnya. Bapak Ibu, saya Wuri Founder Tim Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Wuri Priyayati. Lebih meriah lagi. Mana tepuk tangannya? Sekali lagi aplaus yang meriah untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Bagaimana tadi Bapak Ibu melihat, mendengar sebuah cerita yang sangat luar biasa. Berawal dari keterpaksaan, dijauhi oleh suami, berproses sehingga akhirnya mendapatkan kesuksesan. Maka tidak penting siapa kita di masa lalu, yang paling penting adalah kita berjuang, sukses, pasti kita raih. Aplaus untuk kita semuanya. Ini pesan bagi Anda yang katanya seorang perempuan, yang katanya seorang wanita yang katanya lemah. Ibu Wuri mampu membuktikan bahwa wanita itu kuat, wanita itu tidak lemah. Bagai permata menghibur yang lelah jiwanya, yang sedih. Ibu Wuri, Ibu Wuri, Ibu Wuri, semuanya Ibu Wuri, Ibu Wuri. Mantap, dahsyat, hebat. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya.